Oke, soal yang selanjutnya, jika 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6, terus dan ini sama dengan 5, maka nilai ini. Nah, coba sekarang ini kita ikan dulu kan ya. Jadi di sini kan jadi Y plus X dibagi X kali Y. Nah, sekarang tinggal kita cari X sama Y-nya. Dari mana nih? Dari sini. Di sini kan diketahui 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y itu sama dengan 6. Terus yang satu lagi kita tahu 4 pangkat X per Y itu sama dengan 5. Nah, ini kita bisa pangkatkan kedua ruas sehingga kita akan dapat jadi 4 pangkat X per Y ya. Kalau dipangkatkan lagi kan sama aja dikaliin ya. Jadi ini bisa dicoret sama dengan 5 pangkat Y. Nah, ini kita dapat 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Terus bisa kita pindah ruas jadi 4 pangkat X min 5 pangkat Y sama dengan 0. Nah, dari sini ini kita dapat ini persamaan 1, persamaan 2. Nah, kita bisa lakukan eliminasi substitusi ya. Jadi, standar 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Terus di sini 4 pangkat X ditambah dimin 5 pangkat Y itu sama dengan 0. Nah, ini kita kurangi ya. Kita tambah dulu. Ininya hilang. Berarti kita dapat 2 kali 4 pangkat X sama dengan 6. Nah, berarti 4X itu sama dengan 3. Berarti X-nya kita dapat berapa? X-nya itu akan kita dapat 4 log 3. Nah, terus sekarang kita masukin ini ya 4 pangkat X ke sini jadi 3 kan? Nah, kita dapat di sini 3 ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Nah, 5 pangkat Y sama dengan berapa nih? 3. Berarti Y-nya itu sama dengan 5 log 3. Nah, udah. Di sini kita dapat X-nya berapa, Y-nya berapa gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Nah, kebetulan ternyata yang ini nggak diperlukan. Jadi kan di sini kalau misalkan kita cari seper X-nya itu kita dapat di sini 1 per X itu sama dengan ininya tinggal dibalik aja. Jadi 3 log 4. Nah, terus di sini juga seper Y-nya itu kalau misalkan ini tinggal dibalik aja 1 per Y sama dengan 3 log 5. Nah, dari sini kita bisa ambil 1 per X ditambah 1 per Y itu sama dengan 3 log 4 ditambah 3 log 5. Nah, berarti kita dapat hasilnya itu 3 log 20. Nah, 3 log 20 itu jawabannya yang D. Oke, selanjutnya di sini kita bahas limit ya. Jadi ini kalau misalkan kita masukkan 0 jadi bentuknya 0 per 0. Berarti kita di sini coba dirasionalkan ya. Nah, ini kalau misalkan kita rasionalkan, jadi kan limit X menuju 0 dari cos 2X min 1 per ini sin kuadrat X ditambah 1 dimin 1 min sin kuadrat X. Dikali ya, jangan lupa ini untuk perasionalnya jadi akar. Atau enggak kita masukin langsung. Jadi 0 ini kan 1. Terus ini akar 1 min akar 1. Nah, ini jadi plus gitu.
Jadi di sini kita dapat 2 ya. Dikali 2. Kali 2. Nah, udah yang ininya tinggal ini bisa dicoret kan sama ini. Terus yang bawah jadi sisanya ini 2 kali limit X menuju 0 ya. Nah, cos 2X min 1 ini bisa diubah bentuknya. Jadi ini kan cos 2X itu kan bisa diubah jadi, ini kelihatannya diubahnya ke sin ya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, karena ini cos 2X min 1 berarti ini satunya pindah ke sana. Jadi cos 2X min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita ubah jadi min 2 sin kuadrat X. Nah, di bawahnya berapa? Di bawahnya ini sin kuadrat X min sin kuadrat X itu jadi 2 sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita hajar. Nah, tinggal min 1 kali 2 itu min 2. B. Oke, jika sin A cos B itu ini sama dengan X dan cos A sin B itu sama dengan Y, maka nilai terbesar dari ini diperoleh saat, yaudah kita cari X kuadratnya sama Y kuadratnya dulu. Ini kan X itu sama dengan sin A min cos B. Nah, berarti kalau misalkan X kuadratnya itu sama dengan, yaudah tinggal ini. Berarti sin kuadrat A ditambah cos kuadrat B dimin 2 sin A cos B. Terus Y kuadratnya tinggal kita kuadratin yang ini. Berarti ini dapat cos kuadrat A ditambah sin kuadrat B ditambah ya. Apa nih? Ditambah 2 cos B sin A gitu. Nah, ini kita tambahin. Berarti kan ini tinggal X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Sama dengan ini 1 ya, ini 1. Terus ini juga 1. 1 tambah 1. Nah, tinggal yang ini nih. Yang ini kan berarti ditambah ya. Tambah berapa? 2 dikali. Ininya di dalamnya apa nih? Coba kita tulisnya kayak gini aja deh. Sin A cos B. Nah, ini ada kesalahan. Ini harusnya cos A sin B. Nah, berarti kayak gini aja kita tulisnya nih. Jadinya kita nulisnya yang positifnya yang di depan. Jadi cos A sin B terus dimin sin A cos B. Nah, berarti kan ini jadinya kalau misalkan ini 2 ya, ditambah 2 dikali, ininya bisa diubah jadi gimana? Jadi sin cos sin ya. Berarti sin-nya B min A. Gitu kan? Ya udah. Nilai terbesar diperoleh ketika sin A-nya itu kan bernilai 1 kan. Berarti dari sini kita dapat sin B min A itu sama dengan 1. Nah, sin yang biar 1 berapa? Itu sin 90. Nah, berarti dari sini kita dapat sin B min A itu sama dengan sin 90. Coret. Nah, berarti di sini B min A itu sama dengan 90. Itu ada nggak? Nggak ada. Ya udah, kita kali negatif. Jadi A min B itu sama dengan min 90. Min 90 itu sama aja
360 dikurangi 90. Jadi A min B itu sama dengan 270. Gitu. Nah, ini dia jawabannya. Ada nggak? Ada dong. Jawabannya yang D. Gitu. Oke. Oke. Di sini diketahui integral 2 sampai 3 fx dx itu segini ya. Nah, ditanyakan ini integral yang ini nih, berapa tuh kira-kira? Udah tinggal kita cari aja nih integralnya, ini kan bisa pakai integral substitusi ya. Jadi integral ya f 1 plus 2 per x ya d 1 plus 2 per x. Nah, ini biar itu kita tulis saja 2 pangkat min x ya. 2x pangkat min 1 maksudnya. Nah, yaudah. Ini kan kalau misalkan kita turunin dapatnya jadi min 2 ya, x pangkat min 2 ya. Nah, ini teh berarti dia lebih 2 nih, lebih min 2. Berarti kita kaliin ininya min 2. Kali min 2. Nah, terus juga batasnya berubah nih. Batasnya itu jadi berapa? Nah, ketika x-nya sama dengan 1, ya. Ketika x-nya itu sama dengan 1, itu jadi di ininya 2 kan. 2 tambah 1 itu 3. Ketika x-nya sama dengan 2, ininya kan 1 jadinya. 1 tambah 1, 2. Ya udah. Nah, sekarang biar ringkas, ini kita dimisalin U semua deh. Ini misalin U. FU, DU. Nah, ini integralnya berapa? Integralnya di sini udah dapat nih. Sebenarnya nih. Ini kan kalau misalkan dibalik ya, bisa kan jadi integral 3 sampai 2 fx dx itu sama dengan min 2. Berarti ini juga sama dengan min 2. Berarti dari sini kita dapat jawabannya min 2 kali min 2 sama dengan 4. Jawabannya yang E. Oke, diketahui matriks B sama dengan ini. Jika A adalah matriks 2 kali 2 memenuhi persamaan ini, maka determinan A pangkat 3. Nah, kalau misalkan kayak gini itu berlaku sifat kayak ini. Jadi determinan E, jadi itu determinan A dikali determinan A dikali determinan A. Ini kurang. Kali determinan A. Nah, sekarang kita tinggal cari determinan A-nya. Caranya gimana? Ya, caranya ini kan ada persamaan nih. Coba kita dari sini kita lihat nih. Ini kan berarti A kuadrat ditambah B. Nah, itu sama dengan katakanlah ini matriks C. Nah, untuk mencari matriksnya itu berarti A kuadrat. Nah, ini C min B. Nah, ya udah. Kayak gitu. Sekarang kita tinggal cari aja nih. A kuadratnya berapa? A kuadrat itu sama dengan, ini berarti kan matriks C-nya itu 8553 ya. 8553. Terus dikurangi matriks B-nya. Matriks B-nya itu 5411. 5411. Nah, dari sini matriks A kuadratnya itu sama dengan, ini kurang ini itu 3. Kurang ini 1, terus ini 4, terus ini 2. Nah, kita cari determinannya. Ini determinan itu, ini teh dapatnya nanti determinan A kali determinan A. Nah, sama dengan berapa? 6 kali ini kali ini, itu 6 kurangi 4. 6 kurangi 4 itu 2. Berarti A kuadrat, determinan A kuadrat itu sama dengan 2. Determinan A-nya itu sama dengan, ya udah berarti kan akar 2 kan. Nah, berarti kalau misalkan ini dipangkatin 3, ya udah tinggal dipangkatin 3 aja. Berarti determinan A pangkat 3 sama dengan akar 2 dipangkatin 3. Berarti kan
akar 2 dikuadratin dikali akar 2 ya. Berarti kita dapat 2 akar 2. Ada nggak? Ada. Jawabannya yang C. Gitu. Simpel itu. Oke. Oke. Di sini diketahui grafik F aksen sama G aksen ya. Terus di sini ada nilai Fx-nya sama Gx-nya. Nah, ditanya di sini H aksen 2. Nah, di mana H-nya itu ini. Jadi kita tulis dulu ya. H-nya itu, Hx-nya itu katanya F komposisi G. Nah, kita tulisnya kayak gini aja langsung. Nah, kayak gini kan. Kalau misalkan kita turunin H aksen X, itu kan ini bisa kita pakai aturan rantai kan. Berarti F aksen Gx ya dikali G aksen X turunan dalamnya gitu. Nah, ini karena yang ditanyakan H aksen 2 berarti X-nya itu kita ganti 2 aja semuanya. H 2 sama dengan F aksen G2 dikali G aksen 2. Oke, F aksen G2-nya berapa? Berarti F aksen G2. G2 nih berapa nih? Ini 2, ini Gx. Oh, berarti F aksen 4 kali G aksen 2. Itu berapa? Nah, sekarang tinggal kita lihat grafiknya nih. Ini kan udah F aksen semua sama G aksen 2. F aksen 4. Nah, ini berarti kan ketika di sini. Nah, F aksen itu grafiknya yang ini. Oh, berarti di sini dapatnya 5. Ini 5. Nah, G aksen 2 itu yang ini. Ini 2. Oh, berarti ini. Ini 3. Nah, kali 3 berarti dapatnya ini 15. Dapatnya yang A. Ya. Oke. Oke, misalkan UN adalah barisan aritmetika. Jika ini semua, maka ini semua adalah titik-titik-titik. Oke, di sini kan dia apa? Kita cari dulu fungsi sasarannya ya. Yang mau dicari itu apa? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4A. Ya, 4A. Ya. Terus ini tinggal tambahin semua, terus dikurangi 4. Nah, terus berapa nih? 6, 12 tambah 18 itu berapa? 12 tambah 18 itu 40. 40, 30 ya, 30. Terus 6 tambah 24 itu dia 30 juga. Berarti 30 dimin 4 ya, kali B. Cepatnya kayak gitu. Jadi 4A ditambah, ini bukan 30 BTW, tadi 60 maksudnya, 60. 56B. Nah, sekarang ini ternyata yang kita cari nih. Dari mana kita bisa dapat ini? Nah, ini kan di soal udah ada tuh keterangan kayak gitu. Coba kita bedah nih. Ini kan kalau misalkan kita kan deret aritmatika tuh ON sama dengan A ya ditambah N-1 kali B. Nah, kalau misalkan kita masukin K plus 2 berarti kan UK plus 2 itu sama dengan A ditambah K plus 2 dimin 1 dikali B. Sama dengan U2. U2 itu A plus B. Terus ditambah K dikali U16. A ditambah 15B dimin 2. Nah, sekarang coba kita ininya dihilangin dulu yang bisa didadahin. Dadah. Ini hilang. Terus mana lagi? Ada nggak? Nggak ada. Ya udah kita lanjutin. Berarti ini kan jadi BK. Terus ini 2 kurangi 1 tinggal 1 ditambah B ya. Nah, terus berarti ini nanti bisa dihilangin lagi ternyata. Ini B ditambah A kali K terus ditambah 15 BK dimin 2. Ini bisa dihajar. BK bisa dipindahin ke sana, jadi dipindahin ke yang duanya ke sana, jadinya AK ditambah 14 BK sama dengan 2. Nah, ini kita bagi K semua ya, karena di sini
soalnya per K semua, jadi dapat A ditambah 14B sama dengan 2 per K. Nah, ini kalau misalkan dilihat-lihat lagi, ini kalau misalkan kita keluarin 4-nya, 4 kali A ditambah 14B gitu kan. 14B kan ini udah tahu nilainya nih. Nah, ya udah tinggal 4 dikali 2 per K sama dengan 8 per K. Jadi jawabannya itu 8 per K yang E ya. Oke, limit X menuju 2 dari ini adalah berapa? Nah, ini gampangnya nih kita misalin aja ya. Jadi limit. Terus ini PX min 2 per di sini ya X min 2. Katanya ini sama dengan A. Ya. Nah, ini kan kalau misalkan, oh ya ini X menuju 2. Kalau misalkan kita masukin 2 kan ini bawahnya 0. Nah, ini atasnya, tapi ternyata di sini punya nilai limit nih. Berarti kan harus bentuknya 0 per 0 tuh. Nah, kalau misalkan bentuknya 0 per 0, berarti kita bisa L'Hopital. Kita L'Hopital ya, kita dapat P aksen X, ya, P aksen X itu sama dengan A. Nah, ini kurang limitnya. Limit X menuju 2. Yang artinya di sini P aksen 2 ya. P aksen 2 itu sama dengan A. Nah, sekarang yang ini. Ini kan sama aja kalau misalkan ini aku keluarin gitu kan ya. Ini kan jadi limit X menuju 2 ya. X menuju 2 dari 1 per 2 PX ya. Terus di min X ditambah 1 dibagi di sini X kuadrat ditambah 2X di min 8. Nah, kalau misalkan kalian masukin 2, ini kan 4 min 8. Oh, ini bawahnya 0. Berarti ini bentuknya 0 per 0. Kita bisa L'Hopitalkan lagi nih. Jadi 1 per 2 P aksen X ya. Di min 1 dibagi di sini 2X ditambah 2. Ini limit menuju 2 ya. X menuju 2. Nah, tadi kan ini P aksen 2 itu sama dengan A. Berarti di sini 1 per 2 A di min 1 dibagi, ini masukin 2, 4 tambah 2, 6. Nah, berarti di sininya jadi A min 2 per 12. Gitu. Sesimpel itu. A min 2 per 12 jawabannya yang A. Simpel ya. Oke, diketahui ini semua ya. Jika jumlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut sama dengan B min 5 dan hasil kalinya itu A kuadrat min 3, maka nilai ini semua. Oke, berarti ini katanya ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat X ya, ditambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini misalkan kita punya akar-akar X1 sama X2 ya. Nah, kalau misalkan X1 ditambah X2, itu kan min ini per koefisien yang ini ya. Berarti min A kuadrat. Ya, ini katanya jumlahnya itu sama dengan B min 5. B min 5. Nah, terus hasil kalinya itu, nah ini X1 kali X2 sama dengan, ini katanya harusnya kan B kuadrat ya. Sama dengan ini katanya di sini A kuadrat min 3. A kuadrat min 3. Nah, ini ditanyakan bentuk ini nih. Terus gimana nih buat dapat A sama B-nya gitu kan. Nah, ini bisa kita ganti aja, ini substitusin ke sana gitu kan. Jadi ini jadi B kuadrat plus 3 sama dengan A kuadrat. Nah, ini pindahin ke sana kan jadi min B kuadrat plus 3 sama dengan B min 5. Ini aku kaliin aja ke sana.
Jadi B kuadrat plus 3 sama dengan 5 min B. Nah, pindah ruas, jadi kita dapat B kuadrat terus ditambah B dimin 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita dapat berapa nih? Ini B, terus ini 2, ini 1. Nah, ini positif, ini negatif ya, sama dengan 0. Sini diambil B-nya yang lebih dari 0. Berarti kita ambil yang ini nih, B sama dengan 1. Nah, B sama dengan 1, ya udah tinggal ke sini kita masukin. Jadi A-nya itu kita ambil yang negatif. Nih, yang dari persamaan 2. Ya, berarti 1 ditambah 3 itu sama dengan A kuadrat. Berarti A-nya itu sama dengan plus minus 2. Nah, kita ambil yang negatif, berarti A-nya itu sama dengan min 2. Sini ditanyakan ini. Ya udah, berarti A kali B di min A ditambah B. Ya, ini A-nya itu min 2, B-nya itu 1. Ini min 2 lagi. Min 2, terus B-nya itu 1. Oke. Berarti ini min 2 ditambah 2 ditambah 1. Hilang. Ya, tinggal sama dengan 1. Jadi isinya 1 ya. Oke. Nah, sebuah lingkaran memiliki pusat A, B dengan jari-jari 12 menyinggung garis ini ya. Nilai 3A plus 4B yang mungkin. Nah, ini kan jadi ada suatu garis, terus ada suatu titik ya. Nah, jaraknya kan ini misalkan, yang tegak lurus. Nah, ini ada formulanya itu R sama dengan mutlak ya. AX plus B Y min C ya. Bagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini X0, Y0 ya. Maksudnya dia tuh yang titik ininya, titik yang dicari jaraknya. Nah, di sini diketahui jaraknya itu 12. 12. Terus A-nya itu ini 3. Nah, kita masukin aja 3A ya. 3A ditambah 4B ya, dimin 5 ya. Nah, terus ini kan triple Pythagoras ya, 3 4, terus di sini berarti 5 dong. Udah, kita kali silang ke sana, kita dapat 60 sama dengan ini 3A plus 4B min 5 ya, tutup. Nah, berarti kali ini kita dapat dua keadaan nih, ketika ininya positif dan ketika negatif. Nah, ketika positif itu berarti 60 sama dengan berarti 3A plus 4B min 5. Berarti 3A plus 4B sama dengan 65. Nah, ketika negatif berarti ya udah 3A plus 4B min 5 sama dengan min 60. Berarti 3A plus 4B sama dengan min 5. Gitu. Jadi jawabannya either itu min 55 sama 65. Jawabannya yang C. Ternyata gampang. Oke, diketahui suku banyak PX dibagi oleh ini semua, bersisa AX plus B ya. Jika dibagi dengan ini, maka bersisa ini, dan seterusnya ya. Nah, ini kita tulis dulu menurut teorema sisa ya, jadi kayak gini. PX ya, itu sama dengan HX ya. HX, terus di sininya X min 1, terus X kuadrat min X min 2, terus sisanya itu katanya AX plus B. Nah, ini coba kita faktorin dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita faktorin ini jadi PX sama dengan H kali X, HX ya maksudnya, kali X min 1, terus ini X min 2,
terus X plus 1 ditambah AX plus B. Ternyata ini semua itu yang data dari sini ya. Udah tinggal kita cari nilai A sama B-nya gitu kan berdasarkan yang udah diketahui. Jadi misalkan kita masukin ini kan yang diketahui yang ini sama yang ini ya. Udah berarti ketika dimasukkan P1 itu kan sininya 0. 0 ditambah A plus B. Nah, ini katanya berapa? Katanya 20. Dengan 20. Nah, ketika dimasukkan P-1, nah berarti di sininya 0 juga, terus di sininya min A plus B, sama dengan sisanya berapa? Sisanya 10. Nah, ya udah kayak gini bisa kita eliminasi biasa. Nah, ini dikurangi ya mungkin. Kalau dikurangi ini hilang, terus ini tinggal 2A sama dengan 10, A-nya sama dengan 5. Terus kalau kayak gitu, B-nya sama dengan 15. Jadi di sini ketemu nih, AX plus B-nya berapa? Berarti 5X ditambah 15. Ya. Nah, ini katanya apa ketika dibagi dengan X min 2? Berarti ya udah tinggal masukin aja X-nya itu sama dengan 2. Berarti kita akan peroleh 5 kali 2 ditambah 15. Berarti 10 ditambah 15, 25. Jawabannya yang D. Simple ya. Oke. Oke, jika 0 kurang dari A kurang dari 1, maka ini mempunyai penyelesaian. Nah, ini misalkan A pangkat X itu kita misalkan P ya. A pangkat X itu misalkan P. Nah, jadi kan ini bentuknya jadi 3 plus 3P ya, bagi 1 plus P. Nah, kurang dari berapa? Kurang dari P. Nah, ini kita boleh kali silang. Kenapa? Karena ini kan bilangan eksponen ya. Konsekuensinya kalau misalkan bilangan eksponen itu, kalau misalkan ininya positif, kalau dipangkatkan berapapun hasilnya positif gitu. Berarti kita bisa kali silang. Jadi 3 plus 3P kurang dari P plus P kuadrat. Ya. Nah, kayak gini, ini jadi bentuknya kayak pertidaksamaan kuadrat biasa kan. Ya udah tinggal kita pindah ruas kan jadi P kuadrat terus min 2P di min 3 lebih dari 0. Nah, kita faktorkan ini jadi P kali P min 3 plus 1 lebih dari 0. Nah, ini P sama dengan 3 atau P sama dengan min 1. Nah, karena ini tadi kan hasil perpangkatan itu pasti positif, berarti yang ini tuh tidak memenuhi. Nah, sekarang tinggal kita ambil yang ini gitu. Kita balikin lagi bentuknya. Jadi A pangkat X ya, itu katanya lebih dari 3. Nah, berarti kan dari sini kita bisa ambil X-nya itu ya, X itu lebih dari 3 log A. Nah, tapi di sini dilihat A-nya itu dia antara 0 sampai 1. Nah, berarti kan tandanya kebalik kan. Jadi di sini X-nya itu kurang dari ini. Gitu. Jadi jawabannya yang C.